Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Septa Irmayanti dengan NIM 856765484. Saya dari kelas 1B. Izin mengumpulkan tugas pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Ruri Tria Astika, MPD. Berikut video mengajar saya di kelas 3 SD, tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup dengan subtema 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup pada pembelajaran kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo anak-anak Ibu kelas 3A. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ya, makhluk hidup mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, makhluk hidup dapat bergerak. Yang kedua, makhluk hidup dapat bernafas. Yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh. Yang keempat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Yang kelima, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Serta yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Maka dari itu, kita sebagai makhluk hidup harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan rasa syukur juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Makhluk hidup bergerak dengan berbagai macam cara, dan makhluk hidup bergerak untuk mencari makan dan menghindari musuhnya. Makhluk hidup terdiri dari 3. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Baiklah, kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Pada manusia bergerak dan berlari menggunakan kaki, sedangkan pada hewan bergerak dengan berbagai macam cara pula. Yang pertama pada kucing, anjing, dan pada sapi dia bergerak menggunakan kaki, sedangkan pada ikan dia bergerak menggunakan sirip, dan pada burung dia bergerak menggunakan sayap. Berbeda pula dengan cacing dan ular yang melata yang menggunakan perutnya untuk bergerak. Apakah tumbuhan dapat bergerak? Ya, tumbuhan juga dapat bergerak. Dapat kita lihat pada tumbuhan putri malu yang akan mengatupkan daunnya apabila kita sentuh, dan pada tumbuhan bunga matahari yang akan bergerak mengikuti arah sinar matahari. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah makhluk hidup dapat bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-parunya, sedangkan pada tumbuhan bernafas menggunakan 3 cara, yaitu cara pertama melalui akar, yaitu dengan rambut akar. Yang kedua batang, yaitu dengan lentisel, dan melalui permukaan daun melalui stomata. Sedangkan hewan bernafas melalui apa? Ya, hewan bernafas melalui cara yang berbeda-beda. Contohnya pada ikan, hewan bernafas melalui insang. Pada sapi dan kucing, hewan bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan pada cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makhluk hidup dapat tumbuh, yang artinya dapat bertambah berat dan bertambah tinggi. Dapat anak-anak lihat pada buku pertumbuhan pada manusia melalui fase-fase dari bayi menjadi balita, kemudian anak-anak, dan dewasa. Pada tumbuhan dilihat dari biji,
kemudian menjadi pohon yang semakin tinggi dan jumlah daunnya yang semakin banyak. Sedangkan pada hewan, kita lihat pada ayam bertumbuh dari telur, kemudian dia menetas dan berubah menjadi anak ayam dan jadi ayam dewasa. Yang keempat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Ada beberapa cara makhluk hidup berkembang biak. Pada manusia, berkembang biak melalui melahirkan. Pada hewan dapat berkembang biak dengan 3 cara, yaitu ovivar atau bertelur. Contohnya ayam, itik. Kemudian yang kedua dengan vivar atau beranak. Contohnya sapi, kambing. Yang ketiga dengan ovovivivar, yaitu dapat bertelur dan beranak. Contohnya pada ular, kuda laut, dan ikan pari. Pada tumbuhan berkembang biak melalui 2 cara, yaitu dengan cara alami dan cara buatan. Dengan cara alami dapat bertumbuh melalui biji dan tunas, sedangkan buatan dapat bertumbuh dengan cangkok dan stek. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu makhluk hidup membutuhkan makan dan minuman. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Misalkan kita pada manusia mendapatkan makanan yang bersumber dari hewan dan tumbuhan. Pada hewan mendapatkan makanan yang bersumber dari tumbuhan dan hewan lainnya. Sedangkan pada tumbuhan mendapatkan makanan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menyerap air yang mengandung unsur hara dari dalam tanah. Ciri keenam makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsang. Contohnya pada manusia akan segera menutup mata jika terkena sinar yang menyilaukan. Pada tumbuhan dapat kita lihat di tumbuhan putri malu yang akan menutup daunnya jika kita sentuh. Sedangkan pada hewan, contohnya pada hewan landak atau kaki seribu, akan menggulungkan badannya jika merasa terancam. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keberagaman ciri-ciri makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Bersyukur kepada Tuhan termasuk sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan lambangnya adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, kita juga harus saling menghormati kepercayaan orang lain. Baiklah anak-anak, dengan penjelasan yang telah Ibu berikan, Ibu harap dapat membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Sekarang Ibu meminta anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian mengumpulkannya melalui WhatsApp pada waktu yang sudah kita sepakati. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas-tugasnya ya. Ibu tunggu. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.